Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur dengan kasih setia Tuhan hari ini kita menikmati kebaikan Allah dan menikmati hari baru. Mari kita bersama-sama dengan renungan keluarga Kristen belajar firman kebenaran yang akan menolong kita hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati dalam doa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan sudah menolong memberkati kami. Kami dimampukan melewati istirahat kami. Dan di hari yang baru ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih banyak. Kami perlu Tuhan memimpin langkah-langkah hidup kami, memberikan pengertian-pengertian kepada pikiran kami, sehingga langkah hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu ini Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat masing-masing. Saat kami merenungkan firman-Mu, kami dituntun, kami dibawa Tuhan untuk mengerti apa maksud dari kebenaran firman-Mu ini. Singkapkanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melihat diri kita sendiri di depan cermin, dan waktu kita bercermin ada dalam benak kita teringat apa kata orang tentang kita. Seringkali kita menilai diri kita berdasarkan apa kata orang atau menurut kriteria dunia, menurut kebanyakan orang, pendapat dari orang-orang. Kadangkala bukan hanya orang saja yang menyebut orang lain, yang menyebut kita dan meremehkan serta merendahkan kita, yang membuat kita merendahkan diri sendiri. Kita menjadi minder, menjadi tidak bernilai, menganggap diri tidak berharga, menganggap diri kita tidak ada apa-apanya, sehingga banyak tindakan-tindakan yang kita lakukan supaya diri kita menjadi lebih berharga, diri kita menjadi lebih dianggap, menjadi memiliki sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu sering kita mendengar apa kata orang, bahkan mungkin kata orang itu kepada kita, menilai kita waktu kita masih kanak-kanak. Mungkin bagaimana orang tua menilai kita, bagaimana orang tua memanggil kita, bagaimana orang tua itu mengata-ngatai kita, itu masih kita ingat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana sebenarnya Tuhan melihat kita. Mari kita belajar melihat seperti Tuhan melihat kita. Melihat seperti Tuhan melihat kita. Dari Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Demikianlah sabda Tuhan, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya akan membacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Engkau berharga di mataku, aku menghargai dan mengasihi engkau, maka kuberikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dalam versi mudah dibaca. Engkau sangat penting bagiku, sehingga aku menghormatimu. Aku mengasihimu dan menebusmu dari semua orang dan bangsa, sehingga engkau dapat tinggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengingatkan kita bagaimana kita belajar melihat seperti Tuhan melihat. Secara khusus melihat manusia, termasuk melihat diri sendiri. Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan yang juga memanggil bangsa Israel sebagai milik kepunyaannya. Dalam bagian ayat yang keempat ini penunjukan kepada personal ya, pribadi
tapi dalam jumlah yang banyak. Engkau sangat penting bagiku. Engkau sangat berharga bagiku. Oleh karena engkau berharga di mataku. Bagian kalimat pertama ini mengingatkan bagaimana Tuhan melihat saya dan Bapak Ibu Saudara. Melihat umatnya bangsa Israel. Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga. Oleh karena engkau bernilai. Oleh karena engkau sangat berarti. Oleh karena engkau sangat penting di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa ini adalah penegasan dan penjelasan dari Tuhan Yesus buat saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini pribadi yang berharga di mata Tuhan, pribadi yang bernilai, bukan pribadi yang gak ada harganya, yang gak ada nilainya, yang mungkin menurut orang kita ini hanya bikin sial lahir di dunia. Mungkin kita ini hanya bikin gak bener aja, gak ada nilainya, gak ada artinya. Kamu hidup atau kamu mati gak ada artinya. Kamu ada, kamu gak ada artinya, gak ada perbedaannya. Jadi untuk apa? Seringkali pertanyaan ini juga ada dalam pikiran kita. Itu apa aku hidup? Gak ada artinya. Apa aku ini? Hanya begini-begini saja. Tuhan katakan, engkau sangat penting bagiku. Engkau berharga bagiku. Bapak Ibu Saudara, betapa di mata Tuhan manusia, saya dan Bapak Ibu Saudara yang berasal dari debu, seonggok daging yang akan membusuk. Tapi di mata Tuhan kita ini berharga. Dan keberhargaan kita itu sampai membuat Tuhan menebus kita dengan memberikan Yesus Kristus dipakukan di atas kayu salib. Haleluya. Tak sebanding. Tapi kenapa begitu berharga luar biasa nyawa Yesus Kristus menjadi ganti saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita pribadi yang bernilai di muka bumi ini. Kita pribadi yang berharga di muka bumi ini. Sehingga Tuhan mau Bapak Ibu Saudara mau menggantikan kita. Mulai hari ini, buang pemikiran, perkataan manusia terhadap dirimu. Tentang siapa dirimu dan bagaimana dirimu. Mulai hari ini, pikirkan dan taruhkan dalam hati serta pikiran kita. Aku berharga di mata Tuhan. Aku penting di mata Tuhan. Aku bernilai di mata Tuhan. Maka Yesus mati menggantikan aku. Karena aku sangat berharga. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang tuamu dulu menganggapmu gak penting karena ada anak yang lebih pintar, ada anak yang lebih hebat, ada anak yang lebih di pandangan orang tuamu. Dan engkau tidak dipandang, tapi Yesus memandangmu dan berkata, engkau berharga, engkau bernilai, engkau berarti, engkau sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita juga harus menghargai sesama kita, menghargai pasangan kita, menghargai anak-anak kita. Bagaimana saat ini Bapak Ibu Saudara memandang rekan-rekan atau saudara-saudara kita di sekeliling kita berdasarkan derajat sosialnya, karena dia punya jabatan, karena dia memiliki uang yang banyak, karena dia memiliki harta, memiliki sesuatu yang bisa dilakukan, sehingga kita dalam berkata kepada orang, dalam memberikan tunduk hormat kepada orang, hanya didasarkan kepada hartanya atau jabatannya. Bertobat. Orang yang kaya kita hormati, tapi orang yang tidak punya banyak uang, gak pernah beri sesuatu, kita tidak sopan, tidak hormat memperlakukannya. Ketahuilah, orang itu tidak memiliki derajat uang yang banyak, tapi dia juga berharga di mata Tuhan. Bagaimana kita menyebut orang lain, memanggil orang lain, menyapa orang lain, memarahi orang lain.
Beranikah kita menyebut manusia itu sebagai binatang? Kalau dia begitu berharga dan begitu mulia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, lihatlah seperti Tuhan melihat. Pasanganmu itu manusia yang berharga di mata Tuhan. Anak-anakmu itu berharga di mata Tuhan. Maka saat engkau marah, jangan engkau panggil dia sebagai binatang. Jangan engkau mengata-ngatai orang juga sebagai binatang. Karena dia orang yang berharga di mata Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara membenci sikapnya. Tapi dia tetap manusia di hadapan Allah. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sesungguhnya kita ini berharga di mata Allah. Maka hargailah dirimu sendiri juga. Hargailah dirimu sendiri karena sesungguhnya dirimu berharga di mata Tuhan. Hargai juga sesamamu karena sesamamu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan. Kita bukan hanya berharga di mata Tuhan. Tapi Tuhan katakan ya, engkau sangat penting bagiku. Engkau ini berharga di mataku dan mulia. Dan maka aku ini mengasihimu. Maka aku ini menghormati, menghargai. Dan Tuhan katakan dalam ayat yang bagian berikutnya itu, oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mengasihi engkau. Jelas sekali kalimat yang Tuhan lakukan ini bentuk kasih yang aktif. Tuhan mengasihi kita, bukan selesai dan terus tidak mengasihi lagi. Ini kasih di masa lampau, bukan. Tapi kasih Yesus yang terus dilakukan dan terus menerus akan dilakukan. Dulu mengasihi, sekarang mengasihi, dan esok akan tetap mengasihi. Kasih Yesus itu terus menerus. Bapak Ibu Saudara, adakah saat ini Bapak Ibu Saudara sedang diam-diam tapi menangis karena merasa tidak dikasihi pasangan, merasa tidak dikasihi anak karena tidak diperhatikan, mereka terlalu sibuk, mereka tidak punya waktu, mereka sibuk cari duit, ngurusin duit, ngumpulin duit, mau nyari sebongkah berlian. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Tuhan berkata, engkau berharga, engkau penting, dan aku mengasihi engkau. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Tuhan yang berkata, aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi opa oma, Tuhan mengasihi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saudara-saudara. Mungkin engkau bukan anak tunggal, engkau punya adik atau kakak, cece atau koko dan titi dan meme, dan engkau merasa engkau bukan anak yang dikasihi. Jangan minder, jangan bersedih, stop berkubang di dalam merasa tidak ada yang mempedulikanmu. Karena Tuhan berkata, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Salib Yesus Kristus membuktikan, menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, hidup sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan, mengisi hari-hari hidup kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Menjadi pribadi yang sungguh terus bersuka cita karena kita diperhatikan, kita dicintai oleh Tuhan. Kasihi dirimu karena Yesus telah mengasihimu. Kasihi sesamamu karena sesamamu pun dikasihi oleh Tuhan. Pasanganmu, anak-anakmu, mereka semua adalah pribadi-pribadi yang juga dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih kami Engkau lihat sebagai pribadi yang berharga, yang penting bagimu, sehingga Engkau mau mati bagi kami. Engkau mengasihi kami,
dan Engkau memberikan nyawamu sebagai ganti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.